Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nursingpedia. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali latihan soal seleksi P3K perawat dengan subbahasan keperawatan jiwa. Bagi teman-teman yang baru saja gabung, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Soal pertama. Tuan R, 34 tahun, dibawa ke IGD dengan keadaan mengamuk dan berteriak. 4 tahun yang lalu, usaha Tuan R gagal, dan 2 bulan yang lalu, ayahnya yang sakit meninggal dunia. Pasien kemudian dirawat oleh keluarganya dan tidak mendapat perhatian. Faktor presipitasi pada pasien adalah A. Gagal menjadi pengusaha, B. Ayah meninggal dunia, C. Mengamuk, D. Kurang perhatian, atau E. Dirawat keluarga. Untuk pembahasan nomor 1, kita lihat dulu data fokusnya, yaitu 2 bulan yang lalu ayah pasien meninggal dunia karena sakit. Faktor presipitasi sendiri adalah faktor pencetus yang menyebabkan pasien mengalami gangguan jiwa atau yang menyebabkan kekambuhan. Contohnya seperti pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami pasien seperti kegagalan, kehilangan, perpisahan, kematian, dan trauma selama tumbuh kembang yang pernah dialami dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan terakhir. Nah, di soal data fokusnya yaitu 2 bulan yang lalu ayah pasien meninggal karena sakit. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B, ayah meninggal dunia. Berikutnya soal nomor 2. Seorang pasien 40 tahun dirawat di RSJ sejak 1 minggu yang lalu. Pasien berusaha membenturkan kepalanya ke tembok kamarnya karena masih mendengar suara yang menyuruh untuk bunuh diri. Hal ini terjadi ketika pasien merasa menjadi orang yang paling tidak berguna. Tindakan keperawatan yang tepat adalah A. Mengidentifikasi halusinasi seperti isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan, dan respon. B. Menjelaskan dan melatih menghardik halusinasi. C. Menjelaskan dan melatih pasien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari. D. Menjelaskan dan melatih penggunaan obat dengan benar. Atau E. Menjelaskan dan melatih pasien melakukan aktivitas yang terjadwal. Untuk soal nomor 2 ini kita lihat dulu data fokusnya, yaitu pasien mengatakan dirinya masih mendengar suara yang menyuruh untuk bunuh diri. Maka diagnosa keperawatan pada pasien ini adalah halusinasi. Tindakan yang tepat dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi halusinasi yang terdiri dari isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan, dan respon. Hal tersebut merupakan SP1 pada pasien dengan halusinasi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah A, mengidentifikasi halusinasi. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang pasien dirawat di RSJ sejak 2 minggu yang lalu karena mengamuk, merusak jendela, dan memukul adiknya. Pasien tidak mau mandi, tampak mondar-mandir, mata tampak melotot, wajah memerah, dan tangan mengepal. Masalah keperawatan yang tepat adalah A. Resiko perilaku kekerasan, B. Perilaku kekerasan, C. Defisit perawatan diri, D. Halusinasi, atau E. Harga diri rendah. Untuk pembahasan nomor 3 ini kita lihat dulu data fokusnya, yaitu pasien tidak mau mandi, tampak mondar-mandir, mata tampak melotot, wajah memerah, dan tangan mengepal. Maka masalah keperawatan yang tepat yaitu resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan adalah suatu perilaku yang beresiko membahayakan secara fisik, emosi, dan atau seksual pada diri sendiri atau orang lain. Diagnosa risiko perilaku kekerasan dirumuskan jika pasien saat ini tidak melakukan perilaku kekerasan, tetapi pernah melakukan perilaku kekerasan dan belum mempunyai kemampuan mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasan tersebut. Kita lihat opsi perilaku kekerasan itu kurang tepat karena memang pasien ini ada riwayat melakukan perilaku kekerasan, tapi itu terjadi 2 minggu yang lalu. Jadi untuk diagnosa keperawatan pada saat ini yaitu resiko perilaku kekerasan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A, resiko perilaku kekerasan.
Lalu bagaimana dengan opsi defisit perawatan diri? Memang di data fokus terdapat data pasien tidak mau mandi, tapi itu tidak menjadi masalah prioritas. Karena di soal tidak dijelaskan pasien ini tidak mau mandi sudah berapa hari, lalu tanda gejala mengarah ke defisit perawatan dirinya seperti rambut kotor, badan kotor, atau badan bau itu tidak muncul di soal ini. Jadi defisit perawatan diri tidak tepat. Soal berikutnya soal nomor 4. Seorang pasien 32 tahun dirawat di RSJ sejak 1 minggu yang lalu. Pasien tampak pasif, jika ditanya malas menjawab, tidak mau mempertahankan kontak mata, dan lebih senang menyendiri. Saat ini perawat sudah memberi intervensi individu dan akan mengikut sertakan pasien dalam terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Stimulasi persepsi, peningkatan harga diri. B. Stimulasi persepsi. C. Orientasi realita. D. Sosialisasi. Atau E. Modalitas. Untuk soal nomor 4, kita lihat dulu data fokusnya, yaitu pasien tampak pasif, jika ditanya malas menjawab, tidak mampu mempertahankan kontak mata, dan lebih senang menyendiri. Maka dapat disimpulkan masalah keperawatan pada pasien tersebut yaitu isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Intervensi keperawatan yang tepat untuk pasien dengan isolasi sosial adalah dengan melakukan terapi aktivitas kelompok atau TAK, yaitu TAK sosialisasi, yang terdiri dari 7 sesi, yaitu diantaranya kemampuan memperkenalkan diri, kemampuan berkenalan, kemampuan bercakap-cakap, kemampuan bercakap-cakap dengan topik tertentu, kemampuan bercakap-cakap masalah pribadi, kemampuan kerjasama, dan evaluasi kemampuan sosialisasi dengan tujuan pasien dapat berinteraksi dengan orang lain. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Sosialisasi. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang pasien 37 tahun dirawat di RSJ sejak 2 minggu yang lalu karena sering marah-marah tanpa sebab dan berbicara sendiri. Saat dikaji, pasien tampak kotor, kulit tampak berdaki, rambut gimbal, dan berkutu. Pasien menolak saat disuruh mandi dan mengatakan badannya bersih. Masalah keperawatan yang tepat adalah A. Isolasi sosial. B. Halusinasi. C. Defisit perawatan diri. D. Resiko perilaku kekerasan. Atau E. Perilaku kekerasan. Untuk soal nomor 5 ini kita lihat dulu data fokusnya, yaitu saat dikaji pasien tampak kotor, kulit tampak berdaki, rambut gimbal dan berkutu, pasien menolak saat disuruh mandi dan mengatakan badannya bersih. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut adalah defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Tanda dan gejala defisit perawatan diri adalah menolak melakukan perawatan diri, tidak mampu mandi, mengenakan pakaian, makan, ke toilet, atau berhias secara mandiri, dan minat melakukan perawatan diri yang kurang. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C, defisit perawatan diri. Demikianlah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya pendapat lain terkait pembahasan soal tadi, bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pejuang P3K tahun ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, bisa like, share, dan subscribe channel ini supaya mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.